Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memudahkan pertemuan kita pada sore hari ini insyaallah dalam pembahasan kitab yang ditulis oleh sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan masalah akidah, yaitu kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah. Maka langsung saja kita berdoa semoga Allah SWT mudahkan dalam satu pertemuan ini kita bisa membaca risalah yang singkat ini biidznillah azza wa jalla. Nasta'inu billah. Ushulus Sunnah berasal atau terdiri dari dua kalimat. Yang pertama adalah usul, kemudian yang kedua adalah as-sunnah. Al-usul artinya adalah pokok-pokok, pondasi-pondasi. Sedangkan as-sunnah dalam hal ini maknanya adalah al-aqidah. As-sunnah di sini adalah nama lain dari al-aqidah. Berarti usulus sunnah artinya adalah pokok-pokok akidah, pondasi-pondasi akidah. Dan inilah yang akan dijelaskan oleh Al-Humaidi rahimahullah. Dan Al-Humaidi, beliau adalah seorang muhaddits, seorang imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah, dan beliau adalah salah satu dari guru-guru Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan syekh yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya adalah Al-Humaidi ini. Jadi kalau antum buka Sahih Al-Bukhari, maka yang antum akan lihat pertama kali disebutkan namanya oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah Al-Humaidi. Dan nama beliau adalah Abdullah Ibn Zubair Al-Humaidi, dan beliau lama tinggal di Mekah. Dan di antara guru beliau adalah Sufyan Ibn Uyainah Al-Makki Al-Hilali. Dan insyaallah nanti akan kita lihat bersama nukilan beliau rahimahullah dari gurunya, yaitu Sufyan Ibn Uyainah. Beliau mengatakan, atau di sini rawi yang menukil kitab ini, beliau mengatakan haddatsana Bishr ibn Musa qala haddatsana Al-Humaidi qala, telah mengabarkan kepada kami Bishr ibnu Musa. Dan Bishr ibnu Musa adalah salah seorang muridnya Al-Humaidi. Beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Al-Humaidi. Qala, beliau mengatakan as-sunnatu indana ay yu'mina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrihi. As-sunnah indana maksudnya adalah akidah di sisi kami, maksudnya adalah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah bahwasanya seseorang
beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Ini diantara akidah kita yang merupakan pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang baik maksudnya adalah yang seperti misalnya takdir nikmat, mendapatkan nikmat rezeki, mendapatkan nikmat sehat. Wa syarrihi, dan juga yang jelek seperti misalnya musibah, sakit, kecelakaan, dizalimi orang. Maka ini adalah termasuk pokok akidah berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Segala sesuatu adalah dengan takdir. Dan segala sesuatu di sini yang baik maupun yang buruk. Dan Nabi SAW mengatakan ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu iman? Maka beliau menyebutkan rukun iman. Dan terakhir beliau mengatakan wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Berarti memang ini adalah akidah yang harus kita yakini. Orang-orang Qadariyah mengingkari takdir Allah. Huluwihi wa murrih, yang manis maupun yang pahit. Dan ini semakna dengan khairihi wa syarrih, yang baik maupun yang buruk. Yang baik maksudnya yang manis, yang buruk maksudnya adalah yang pahit. Dan lafaz ini disebutkan di dalam sebuah lafaz hadis, akan tapi hadisnya adalah hadis yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ayya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana cara beriman dengan takdir. Seseorang mengetahui, menyadari bahwasanya apa yang menimpanya tidak mungkin luput darinya. Apa yang sudah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz akan menimpa seseorang, maka tidak mungkin luput dari seseorang. Pasti dia akan tertimpa perkara tersebut. Bagaimanapun dia berusaha, bagaimanapun manusia berusaha, kalau memang sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi akan mengenai seseorang, maka itu akan mengenainya. Sebaliknya, wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Dan sesungguhnya apa yang luput dari seseorang, maksudnya adalah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz, tidak akan terkena, tidak akan menimpa seseorang, maka tidak akan menimpa seseorang. Meskipun manusia berusaha untuk memudarati, mencelakai, mengganggu, tapi kalau di dalam Lauhul Mahfuz telah ditulis bahwasanya dia tidak akan terkena, maka tidak akan ada seorang pun manusia yang bisa mencelakai orang tersebut. Wa anna dzalika kullahu qada'un minallahi azza wa jal, dan bahwasanya semuanya adalah ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik berupa gerakan, diamnya seseorang, terlambatnya seseorang, dan segala sesuatu kecuali itu adalah dengan takdir Allah. Termasuk di antaranya adalah hidayah dan juga kesesatan. Seorang mendapatkan hidayah dengan takdir Allah, dan seseorang mendapatkan sesat atau kesesatan juga dengan takdir Allah. Ini keyakinan yang pertama. Maka masing-masing dari kita mengoreksi dirinya sendiri. Sudah ada belum keyakinan ini dalam
dirinya. Kalau sudah, alhamdulillah. Memang itu yang harus ada di dalam diri kita masing-masing, beriman dengan takdir Allah. Yang kedua, wa annal imana qaulun wa amal. Keyakinan bahwasanya iman itu adalah ucapan dan juga perbuatan. Maksudnya adalah bahwasanya iman terkadang berupa ucapan, terkadang berupa perbuatan. Ucapan misalnya, seorang mengatakan, amantu, aku beriman. Maka ucapan dia, saya beriman, ini adalah bagian dari iman. Seseorang dia membaca Al-Quran, dia mengucapkan 2 kalimat syahadah, maka itu adalah bagian dari iman. Demikian pula iman terkadang berupa amalan. Seperti seseorang melakukan sholat, ia melakukan puasa, haji, maka itu adalah bagian dari iman. Di antara cabang-cabang keimanan, ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan. Jadi iman jangan dikira hanya sekedar apa? Ma'rifah yang ada di dalam hati saja. Kan sebagian orang mengatakan yang penting kan iman dalam hati. Kemudian dia melakukan apa yang dia inginkan berupa kemaksiatan. Tidak, iman di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terkadang berupa ucapan, terkadang berupa perbuatan, dan semuanya adalah termasuk iman. Allah mengatakan qulu amanna billah. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Berarti iman terkadang berupa ucapan. Dan Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 cabang lebih. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi di antara cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Perhatikan, yang paling tinggi adalah ucapan. Berarti iman terkadang berupa apa? Ucapan. Wa adnaha, dan yang paling rendah di antara tingkatan-tingkatan iman adalah imatatul adha 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan, kita harus berjalan, kita harus mengangkat, kita lempar, kita buang. Dan ini adalah amalun, ini adalah pekerjaan anggota badan. Dan itu dihitung di dalam agama Islam sebagai bagian dari iman. Berarti qaulun wa amal. Dan beliau mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian dari iman. Dan rasa malu letaknya di mana? Dalam hati. Ya, katanya orang Malaysia pemalu ya. Pemalu di mana, Pak? Hah? Dalam hati. Menunjukkan bahwasanya berdasarkan hadis ini, iman berarti diucapkan oleh lisan, ada di dalam hati, dan juga diamalkan oleh perbuatan. Sehingga mereka belum mengatakan i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu iman menurut Ahlus Sunnah. Karena seperti Murji'ah, mereka mengatakan amalan bukan termasuk iman. Ada yang mengatakan iman itu cuma lisan saja. Sekedar kita mengatakan saya beriman, sudah dinamakan orang yang beriman. Dia mau berbuat syirik, dia mau bersujud kepada selain Allah, kata mereka itu bukan termasuk iman. Seandainya dia lakukan, gak akan mengganggu keimanan dia. Ini Murji'ah. Yazidu wa yanqus. Iman tersebut di antara keyakinannya adalah bertambah dan juga berkurang. Jadi bukan menetap, bukan stabil, tidak. Tetapi dia bisa bertambah, bertambah sampai bisa sebesar gunung. Sehingga seseorang
berjalan di dunia dalam keadaan dia kuat keimanannya, beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Kalau tidak melihat Allah, dia sadar bahwasanya Allah SWT yang melihat dia. Bersungguh-sungguh dia melakukan solat seakan-akan itu adalah solat yang terakhir. Dia tinggalkan kemaksiatan dimanapun dia berada. Tinggi keimanannya. Orang lain pada sibuk dengan dunia, sementara dia konsen dengan ibadahnya, dengan akhiratnya. Dunia ada di tangan dia mungkin, tetapi tidak sampai dia masukkan di dalam hatinya. Yazid, dia bisa bertambah sampai sebesar gunung. Dan di antara sebab bertambahnya iman adalah dengan mendengarkan Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Orang-orang yang beriman, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka mereka bertambah keimanannya. Bertambah keimanan, kata Allah, menunjukkan bahwa iman bisa bertambah dan dia juga bisa berkurang sampai seberat semut. Ya, semut kalau ditaruh di jari kita nggak akan merasa, seakan-akan dia tidak ada. Tapi Nabi SAW telah mengabarkan di dalam sebuah hadis bahwasanya di hari kiamat akan dikeluarkan dari neraka sebagian orang-orang yang beriman yang hanya memiliki iman seberat dzarrah, dan mereka pernah mengatakan la ilaha illallah. Dikeluarkan meskipun imannya sangat-sangat kecil. Menunjukkan bahwasanya iman bisa sekecil itu. Dan status dia adalah sebagai seorang muslim. Buktinya dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka benar kata beliau bahwasanya yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Bagaimana bisa bertambah? Dengan amal soleh. Bagaimana bisa berkurang? Dengan kemaksiatan. Dan kemaksiatan bukan hanya yang zahir dilihat oleh manusia, tapi apa yang ada di dalam hati kita. Suudzon kepada orang termasuk maksiat, hasad kepada orang termasuk maksiat, riya, sum'ah itu juga termasuk maksiat yang kadang tidak kita sadari, padahal itu menurunkan iman seseorang. Wala yanfa'u qaulun illa bi'amal. Tidak bermanfaat ucapan kecuali dengan amalan. Kalau cuma bersyahadat misalnya, kemudian setelah itu dia tidak mau mengamalkan apapun, enggak mau sholat, enggak mau puasa, bermanfaat atau tidak ucapannya? Tidak bermanfaat. Ya, iman itu ya ucapan ya perbuatan. Kalau memang kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, konsekuensinya ya kita menunaikan sholat, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Tidak cukup dengan hanya ucapan saja. Saya muslim, saya bersaksi la ilaha illallah. Harus dengan amalan. Ada yang kita kerjakan. Wala amalun wa qaulun illa biniyah. Dan tidak akan bermanfaat yang namanya ucapan, perbuatan, kecuali apabila di sana ada niat. Jadi harus ada keikhlasan. Seorang dengan lisannya dia bersyahadat, membaca Al-Quran, dan dia amalkan ajaran-ajaran Islam. Kalau dia tidak memiliki niat, maksudnya adalah tidak ikhlas, maka tidak akan bermanfaat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan adalah dengan niat, dan bagi seseorang apa yang dia niatkan. Kalau tidak ikhlas dalam berucap, dalam beramal, ya tidak akan bermanfaat baginya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha
aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan juga Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan juga Rasulnya. Maksudnya adalah mendapatkan pahala. Dan sebaliknya, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia inginkan atau wanita yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya ya hanya untuk itu saja. Tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bisunnah. Kata beliau, dan tidak ada manfaatnya ucapan, perbuatan, niat illa bisunnah, kecuali dengan sunnah. Maksudnya, ucapan kita, meskipun kita mengucapkan, amalan yang kita kerjakan, dan niatnya adalah ikhlas karena Allah, kalau tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak bermanfaat. Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alai amruna wa huwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada dalilnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tidak manfaat meskipun kita, kan yang penting baik, kan yang penting niat kita baik. Tapi kalau tidak sesuai dengan sunnah, tidak akan diterima. Tidak cukup seseorang mengandalkan niat yang baik saja. Harus diiringi dengan ittiba'u sunnah, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau berbicara tentang masalah iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka beliau berpindah kepada akidah Ahlus Sunnah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berarti yang kedua tentang permasalahan-permasalahan iman tadi, coba kita kembalikan kepada diri kita, apakah kita sudah meyakini yang demikian atau tidak. Iman itu adalah ucapan, perbuatan, bukan hanya sekedar diucapkan saja dengan lisan, atau bukan hanya sekedar apa yang ada di dalam hati seseorang. Berpindah kepada akidah yang selanjutnya, yaitu tentang para sahabat Nabi SAW. Akidah Ahlussunnah wattarahhumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim, mendoakan dengan rahmat bagi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya. Para sahabat, mereka adalah seseorang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dengan beliau dan meninggal dalam keadaan iman. Setiap yang bertemu dengan Nabi, baik wanita maupun laki-laki, bertemu baik dalam keadaan melihat atau tidak melihat, karena ada sebagian sahabat buta. Bertemu dalam waktu yang lama, bertahun-tahun, ataupun hanya sekedar 1 menit, 2 menit, tapi pernah bertemu. Kemudian dia beriman dan meninggal di atas iman, maka dia adalah seorang sahabat Nabi SAW. Maka termasuk akidah Ahlussunnah adalah mendoakan rahmat bagi para sahabat Nabi SAW. Siapa saja? Kullihim, semuanya. Ali, Muawiyah, para istri Nabi SAW, Hasan, Husain. Kalau itu adalah sahabat Nabi SAW, maka kita doakan dengan rahmat. Masuk di dalam doa dengan rahmat di sini ucapan itu rahimahullah, atau mengatakan radhiyallahu anhu, atau mengatakan ghafarallahu lahu. Maka ini semua adalah masuk di dalam at-tarahhum, taradhi. Meskipun yang paling sering adalah kita membaca apa? Radhiyallahu anhu ketika disebutkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Fa inna Allah azza wa jal qala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dalilnya kenapa kita mendoakan untuk para sahabat? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hasyr ketika menyebutkan 3 golongan.
Yang pertama adalah Muhajirin, kemudian yang kedua adalah Al-Ansar. Kemudian Allah mengatakan, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami dan juga orang-orang atau saudara-saudara kami yang mereka telah mendahului kami dengan keimanan. Berarti di sini golongan yang ketiga yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mendoakan untuk orang-orang Muhajirin dan Ansar. Mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ampunilah mereka semuanya. Dan ini adalah termasuk tarahum. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah ketika Allah memuji para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Maka kita mendoakan radhiyallahu anhu. Karena di sana ada aliran sesat yang tidak mau mendoakan untuk para sahabat, membenci para sahabat. Apalagi mendoakan. Mereka mendoakan tapi mendoakan dengan kejelekan, justru malah melaknat. Ya, melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat para sahabat. Maka jelas ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana mereka justru mendoakan dan mencintai para sahabat radhiyallahu taala. Meskipun hukumnya mengatakan radhiyallahu anhu ini bukan sesuatu yang wajib, ya, tidak sama dengan salawat alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi adab, ya, ketika disebutkan sahabat kita mendoakan untuk mereka. Falan yu'mina illa bil istighfari lahum. Maka mereka tidak dinamakan beriman kecuali dengan beristighfar bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Faman sabbahum aw tanaqqasahum aw ahadan minhum falaysa 'ala sunnah. Maka barang siapa yang mencela sahabat, mencela mereka semuanya, atau meremehkan mereka, ia menganggap remeh para sahabat radhiyallahu taala anhu, atau salah seorang di antara mereka, meskipun bukan semuanya, satu saja mencela Aisyah atau mencela Muawiyah atau mencela Ali misalnya radhiyallahu taala anhum, falaysa 'ala sunnah, maka jelas dia bukan termasuk Ahlus Sunnah. Termasuk ciri-ciri Ahlus Sunnah adalah mencintai para sahabat semuanya. Kalau kita mendengar ada seseorang yang mencela Muawiyah, yakinkan itu bukan termasuk Ahlus Sunnah. Mencela Aisyah bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian, seandainya dia berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, dan itu adalah jumlah yang besar. Gunung Uhud berupa emas diinfakkan di jalan Allah untuk ma'had, untuk kajian, untuk orang miskin, anak yatim, dan seterusnya. Itu bisa berapa pesantren yang dibangun, ya. Bisa berapa santri yang dibiayai. Berapa orang miskin yang bisa diberikan santunan. Seandainya salah seorang di antara kita ada yang melakukan yang demikian, kemudian dia diinfakkan di jalan Allah, dia ikhlas, maka pahala yang dia dapatkan tidak bisa melebihi pahala salah seorang sahabat Nabi SAW yang hanya menginfakkan 1 mud saja. Dia punya tamar atau kurma 1 mud, dia berikan kepada tetangganya, jauh lebih besar pahalanya daripada salah seorang di antara kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud.
Kenapa? Karena keyakinan dan keimanan yang ada di dalam hati para sahabat jauh berbeda dengan keyakinan yang ada di dalam diri kita. Mereka sangat yakin dengan Allah, sangat yakin dengan hari akhir, dengan Al-Quran, sehingga Allah SWT mengangkat derajat mereka dan melipat gandakan pahala bagi mereka. Jadi kalau ada orang yang mencela para sahabat atau salah seorang di antara mereka, jelas ini bukan di atas sunnah. Walaysa lahu fil fai'i haqqun, dan orang tersebut tidak memiliki hak di dalam fai'. Fai' ini adalah harta yang didapatkan oleh kaum muslimin tanpa peperangan. Ya, mereka ada perang dengan orang kafir, tapi mereka menyerah tanpa ada di sana peperangan antara orang Islam dengan orang kafir. Kemudian akhirnya orang Islam mendapatkan fai'. Adapun dengan peperangan maka dinamakan dengan ghanimah atau rampasan perang. Maka orang yang mencela sahabat Nabi SAW, walaysa lahu fil fai'i haqqun, maka mereka tidak menerima sedikit pun dari hak fai' ini. Akhbarana bidzalika ghairu wahidin an Malik bin Anas annahu qala. Kemudian beliau menyebutkan segi pendalilannya di sini. Telah meriwayatkan kepada kami beberapa orang dari Malik. Dan maksudnya adalah Malik bin Anas, bahwasanya beliau mengatakan qasamallahu ta'ala al-fai'a, Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi al-fai'. Faqala, maka Allah mengatakan lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim. Fai' ini yang pertama adalah untuk muhajirin yang mereka diusir dari negeri mereka. Thumma qala, kemudian Allah mengatakan setelahnya, yaitu setelah menyebutkan al-ansar, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Menyebutkan muhajirin, kemudian menyebutkan ansar, kemudian menyebutkan orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk orang muhajirin dan ansar. Berarti ada 3 golongan. Ini yang mendapatkan fai'. Faman lam yaqul hadza lahum falaysa mimman ja'ala lahul fai'. Maka barang siapa yang tidak mengucapkan ucapan ini, maksudnya adalah mendoakan para sahabat, maka dia tidak termasuk orang yang mendapatkan fai'. Ini adalah nukilan dari Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Kemudian setelahnya beliau berpindah pada akidah yang lain, keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Berarti yang ketiga tadi adalah kita harus mencintai siapa? Para sahabat Nabi SAW, tidak boleh mencelanya. Husnudzan kepada mereka, menjaga ucapan kita, hati kita terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka yang keempat, keyakinan tentang masalah Al-Quran kalamullah. Wal Qur'anu kalamullah, keyakinan kita ahlu sunnah bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah. Ini adalah ucapan Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali mengucapkannya. Allah yang pertama kali mengatakannya. Dan ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, di antaranya adalah wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Lalu sampai ada salah seorang di antara orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, yaitu meminta perlindungan supaya tidak dibunuh, padahal telah terjadi peperangan yang berkecamuk. Kemudian ada orang musyrikin yang mengatakan, lindungi saya menyerah, lindungi saya. Maka Allah mengatakan fa'ajirhu, lindungi dia, jangan dibunuh. Meskipun dia mungkin sebelumnya sudah
membunuh teman kita, mungkin dia sudah memotong tangan kita. Tapi kalau dia sudah mengatakan, saya menyerah, saya jangan dibunuh, lindungi saya. Fa'ajirhu, maka lindungi dia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Apa maksudnya sampai mendengar kalam Allah? Lindungi dia sampai suatu saat nanti mungkin dia mendengar Nabi SAW membacakan Al-Quran, atau salah seorang di antara sahabat mereka membacakan Al-Quran, karena para sahabat dan Nabi SAW mereka adalah Al-Qurra, mereka adalah orang yang sering membaca Al-Quran. Bacaan mereka adalah Al-Quran. Tidak seperti kita ya, bacaannya apa? WhatsApp ya. Kalau mereka adalah Qurra maksudnya adalah mereka sering membaca Al-Quran. Lindungi dia sampai dia mendengar kalam Allah. Dan mendengar kalam Allah di sini maksudnya adalah mendengar Al-Quran, menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Maksudnya Allah yang pertama kali mengucapkan. Dan Nabi SAW beliau pernah mengatakan ketika ditolak dakwah beliau oleh orang-orang Mekah, setiap kali datang seorang yang berhaji, berumrah, maka beliau mengatakan, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalam Rabbi. Adakah salah seorang di antara kalian yang mengajakku ke kampungnya, karena sesungguhnya Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan ucapan Rabbku. Apa maksudnya? Al-Quran. Quraisy melarang beliau untuk menyampaikan Al-Quran. Berarti Al-Quran adalah kalamullah. Karena sebagian ahlul bid'ah mengatakan bahwasanya Al-Quran bukan kalamullah. Ada yang mengatakan itu adalah ucapan Nabi, atau ucapan orang yang mengajarkan Nabi. Wal Qur'anu kalamullah, dan Quran adalah kalamullah. Sami'tu Sufyana yaqul al-Qur'anu kalamullah. Aku mendengar, kata Humaydi, Sufyan, yaitu Sufyan Ibn Uyainah, guru beliau, beliau mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Dan firman Allah adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Wa man qala makhluqun fahuwa mubtadi', dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah yang makhluk, maka dia adalah seorang ahlul bid'ah. Karena Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah adalah sifat Allah. Kalam adalah sifat, dan sifat Allah bukan makhluk. Kalam adalah sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Sehingga yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, dia adalah mubtadi', dia membawa atau mendatangkan sesuatu yang baru di dalam Islam ini. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan di antara yang menunjukkan bahwasanya kalamullah bukan makhluk adalah sabda Nabi SAW, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Beliau mengajarkan, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dan kalimat-kalimat Allah maksudnya adalah kalamullah. Aku berlindung dengan kalamullah yang sempurna. Dan kalamullah sempurna sebagaimana firman Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sempurna kalimat Allah. Kabar-kabarnya adalah sidqan, dan hukum-hukum yang ada di dalamnya adalah adlan, adil. Aku berlindung dengan kalamullah yang sempurna. Seandainya kalamullah adalah makhluk, boleh tidak kita berlindung dengan makhluk? Tidak boleh. Kalau kalamullah adalah makhluk, niscaya Nabi SAW tidak akan mengajarkan kepada kita, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
lam nasma'ah dan yaqulu hadza. Kami tidak pernah mendengar seorang pun mengatakan yang demikian. Maksudnya adalah di antara para salaf. Enggak pernah orang seperti Sufyan ibn Uyainah mendengar ada seorang ulama ahlu sunnah yang dicontoh, yang diteladani, mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ini adalah sesuatu yang mubtada', sesuatu yang bid'ah, akidah yang tidak benar diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan ini diyakini oleh ahlul bid'ah seperti Al-Jahmiyah, kemudian Al-Mu'tazilah. Dan pernah terjadi fitnah yang besar di zaman Al-Imam Ahmad tentang masalah Al-Quran adalah makhluk ini. Sampai ada sebagian khulafa Al-Abbasiyah, mulai dari Al-Ma'mun, ya, kemudian dilanjutkan oleh saudaranya Al-Mu'tasim, kemudian diturunkan oleh anaknya Al-Wathiq, sampai akhirnya Al-Wathiq mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia pun kembali kepada sunnah Nabi SAW, dan padamlah fitnah khalqu Al-Quran saat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya beliau mengatakan, wa sami'tu Sufyana yaqul, dan aku mendengar Sufyan, yaitu Ibnu Uyainah, mengatakan, al-imanu qaulun wa amalun wa yazidu wa yanqus. Kembali beliau mendatangkan ucapan gurunya. Ya, karena Al-Humaidi lama berguru kepada Sufyan bin Uyainah, sehingga tidak heran beliau ingin menukil ucapan gurunya sendiri dalam kitab beliau. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan bertambah dan juga berkurang, seperti yang tadi kita jelaskan. Faqala lahu akhuhu Ibrahim ibn Uyainah, saudaranya yaitu Ibrahim ibn Uyainah berkata kepada Sufyan, ya Aba Muhammad, kunyah dari Sufyan, la taqulu yanqus, jangan engkau mengatakan berkurang. Maksudnya cukup mengatakan yazid saja, cukup mengatakan bertambah, jangan engkau mengatakan berkurang. Faghadiba, maka Sufyan beliau pun marah. Marahnya di sini adalah lillahi azza wajal, karena dalil menunjukkan bahwasanya iman itu bisa berkurang. Sebagaimana dia bisa bertambah, dia juga bisa berkurang. Kenapa kita tidak mengikuti dalil dan mengatakan yazid wa yanqus, bertambah dan juga berkurang? Akhirnya Sufyan pun marah kepada saudaranya. Wa qala uskut ya sabi, kemudian dia pun mengatakan, diamlah engkau wahai anak kecil. Mungkin saja saat itu memang saudaranya ini masih kecil mungkin, atau dia sudah besar, cuma ini dalam maqamu memperingatkan. Ini dalam keadaan dia memperingatkan. Dengan sebab ucapan dia yang keliru tadi, menyimpang dari Al-Quran dan hadis, akhirnya dipanggil dengan panggilan seperti ini. Padahal mungkin dia sudah dewasa, tapi dikatakan, diamlah engkau wahai anak kecil, karena ucapan dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bal hatta la yabqa minhu syai'. Bahkan kita katakan iman itu bisa berkurang sehingga tidak tersisa sedikit pun dari keimanan. Jadi bisa berkurang. Tadi sudah disebutkan bisa sampai seberat semut. Dan dikatakan oleh beliau bahkan bisa tidak tersisa pun dari keimanan. Buktinya di sana ada orang yang keluar dari iman, ada yang keluar dari Islam, menunjukkan imannya sudah habis sama sekali. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, ada di sana orang yang murtad, keluar dari agama Islam, hilang imannya,
Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Di antara orang yang dihalalkan darahnya adalah orang yang meninggalkan agamanya. Ini semua menunjukkan bahwasanya iman bisa bukan hanya berkurang, bahkan dia bisa hilang sama sekali. Kemudian setelahnya beliau mengatakan, menyebutkan akidah tentang melihatnya orang-orang yang beriman Rabb mereka di hari kiamat. Beliau mengatakan wal iqraru birru'yati ba'dal maut. Dan mereka mengikrarkan, meyakini dengan adanya ru'yah dengan hamzah ya, bukan qaf. Bukan ruqyah, tapi ru'yah. Mereka mengikrarkan adanya ru'yah, yaitu melihat, dan maksudnya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia maka dia akan mendapatkan surga dan tambahan. Disebutkan dalam hadis, ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, maukah aku tambahkan kepada kalian sesuatu? Padahal mereka sudah masuk ke dalam surga, mendapatkan berbagai kenikmatan, masing-masing merasa dirinya adalah orang yang paling mendapatkan nikmat. Mereka pun mengatakan, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami berseri, berbahagia? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga sehingga kami bisa merasakan seluruh kenikmatan ini? Alam tunjina minan nar, bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka yang pedih, yang azabnya adalah azab yang besar? Dan ini adalah nikmat-nikmat yang sudah mereka rasakan. Maka mereka terheran, apa yang Allah akan berikan kepada kita dengan setelah kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang besar ini. Nabi SAW mengatakan, fayakshiful hijab, maka Allah membuka hijabnya. Dan hijab Allah adalah nur. Ketika dibuka hijab Allah dan mereka pun melihat kepada wajah Allah, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila wajhi rabbihim. Maka ketika mereka melihat wajah Allah, mereka merasa tidak diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di sana ada yang lebih nikmat dari kenikmatan-kenikmatan yang sudah mereka rasakan sebelumnya, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik maka dia mendapatkan surga dan tambahan. Berarti tambahan di sini apa maksudnya? Melihat wajah Allah. Dan ini dinukil dari banyak sahabat radhiyallahu taala anhum, termasuk diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya maksud dari tambahan di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keyakinan kita, orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Ba'dal maut, setelah kematian. Artinya di dunia Allah tidak menghendaki kita untuk melihat wajahnya. Jangankan kita, Nabi Musa alaihissalam kalimullah meminta kepada Allah untuk melihat wajah Allah dan Allah tidak mengizinkan. Qala rabbi arini anzur ilaik, qala lan tarani. Ya Rabb, izinkan aku, tunjukkan dirimu, aku ingin melihatmu. Qala lan tarani, Allah mengatakan engkau tidak akan melihatku. Walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Akan tapi lihatlah kepada gunung itu yang demikian kuatnya, demikian besarnya.
lihatlah. Kalau dia masih berada di tempatnya, maka engkau akan melihatnya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah SWT memperlihatkan kepada gunung, memperlihatkan dirinya kepada gunung, maka gunung tersebut hancur lebur. Dan ini adalah peristiwa yang dahsyat, dilihat oleh Musa alaihissalam, dan beliau langsung pingsan dan menyesal, memohon ampun kepada Allah SWT. Dan ini menunjukkan bahwasanya di dunia Allah tidak mengizinkan, tidak menghendaki manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Musa, Nabi Muhammad SAW yang lebih afdal daripada Musa alaihissalam tidak pernah melihat Allah. Beliau dimi'rajkan. Allah berbicara kepada beliau, diwajibkan solat 5 waktu. Afwan, solatnya kapan kita? Setelah habis. Baik. Ditanya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu? Yaitu ketika engkau dimi'rajkan, Allah berbicara kepadamu, mewajibkan kepadamu solat 5 waktu. Apakah engkau melihat Rabbmu? Beliau mengatakan, nurun anna ara. Di sana ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Ada hijab, bagaimana aku bisa melihatnya? Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Atau man haddatsak bi anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzaba. Barang siapa yang mengabarkan kepadamu bahwasanya Muhammad melihat Rabbnya, yaitu ketika dimi'rajkan, maka sungguh dia telah berdusta atau dia telah salah di dalam ucapannya. Kemudian setelahnya beliau mengatakan, wa ma nataqa bihil Qur'an wal hadis. Dan kita juga beriman bukan hanya tentang masalah ru'yah, tapi seluruh apa yang diucapkan oleh Al-Quran dan hadis. Maksudnya adalah apa yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis. Tadi ru'yah ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Dan seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, kita beriman. Misal, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim. Seperti misalnya firman Allah dalam surat Al-Maidah yang menceritakan bahwasanya Allah punya tangan. Dan ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Dan maksud mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bakhil, tidak mau memberi kepada mereka. Dan ini adalah ucapan yang menghina kepada Allahu Rabbul Alamin. Maka Allah bantah mereka, ghullat aydihim. Justru yang bakhil adalah mereka, yang terbelenggu adalah tangan-tangan mereka. Ya, terbelenggu, tertali, sehingga dia tidak bisa mengambil uang dari sakunya untuk memberikan kepada orang lain. Dan ini maksudnya adalah bakhil. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki tangan. Karena tidak disifati dengan seperti itu kecuali yang memiliki tangan. Ya, kalau tembok misalnya nggak bisa dikatakan ghullat yaduhu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki tangan. Yang memiliki, yang disifati dengan seperti ini adalah yang memiliki tangan. Dan Allah Subhanahu wa taala menafikan, mengingkari ucapan orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala tidak bakhil, justru mereka lah yang bakhil. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan sebab ucapannya. Bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah adalah terbentang. Yunfiqu kaifa yasha, Allah Subhanahu wa taala menginfakkan sesuai dengan kehendaknya. Ini diberi, ini diberi. Seandainya seluruh manusia meminta dan diberikan oleh Allah apa yang dia minta, maka akan diberikan oleh Allah dan tidak akan berkurang sedikit pun dari kekuasaan Allah, kecuali seperti
jarum yang dimasukkan ke lautan kemudian kita angkat, maka apa yang berkurang dari air yang ada di dalam lautan? Apa perbandingan antara air yang masih tersisa di jarum tersebut dibandingkan dengan lautan yang sangat luas? Menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah tidak akan berkurang. Allah berikan. Dan Allah SWT dialah yang maha kaya, al-ghani. Tidak akan menjadi fakir karena Allah berikan semuanya kepada makhluknya. Tapi Allah SWT tentunya ketika memberi dengan hikmah. Bukan berarti karena Allah kaya raya kemudian semuanya diberikan. Tidak. Allah jadikan sebagian miskin, Allah jadikan sebagian yang lain kaya dengan hikmahnya. Supaya saling bekerja sama satu dengan yang lain. Kalau semuanya kaya, nggak ada yang jadi cleaning service. Ya, nggak ada yang mau jadi pembantu rumah tangga. Nggak ada yang mau membersihkan jalan di tempat kita. Semuanya ingin ya dilayani oleh yang lain. Tapi Allah SWT dengan hikmahnya menjadikan sebagian punya uang, tidak punya tenaga. Sebagian yang lain tidak punya uang tetapi dia punya tenaga. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di sini beliau ingin mengajak kita untuk beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tangan dan bahwasanya tangan Allah ada dua. Wa mithlu was-samawati matwiyatun biyaminih, dan langit akan dilipat dengan tangan kanannya. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki tangan. Wa ma ashbaha hadza minal Qur'ani wal hadits la nazidu fihi wa la nufassiruh, dan yang semisal seperti ini di dalam Al-Qur'an dan hadis. Seperti misalnya ya sifat al-ain, ya sifat mata. Atau di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala memiliki asabi', yang memiliki jari-jari. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di dalam Jahannam sehingga Jahannam dia mengatakan qat, cukup. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Beliau tidak sebutkan semuanya karena beliau di sini ingin meringkas. Yang jelas beliau mengatakan wa ma asbaha hadza, yang serupa dengan ini. Kaidahnya sama, la nazidu fihi, kita tidak menambah-nambah. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis itu yang kita tetapkan, tidak usah kita tambah. Wala nufassiruhu, kita tidak menafsirkannya, maksudnya adalah dengan tafsiran yang batil, dengan tafsiran yang tidak sahih. Seperti yang ditafsirkan atau ditakwilkan oleh ahlul bidah, menafsirkan turunnya Allah dengan turunnya perintahnya atau turunnya malaikat, atau tangan Allah ditafsirkan dengan kudrah. Kita tidak melakukan yang demikian. Adapun memahami, menafsirkan, menjelaskan dengan pemahaman yang benar, maka inilah yang diminta, inilah yang sahih. Bagaimana pendapat yang sahih? Kita terima lafaz-lafaz tersebut, kita imani bahwasanya Allah SWT dialah yang memiliki dua tangan, dialah yang memiliki mata, dialah yang turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Kemudian kita katakan bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya di dalam semuanya itu. Tidak serupa dengan makhluk karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Lalu kita katakan sesuai dengan keagungan Allah. Jadi sifat tangan Allah sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan tangan yang dimiliki oleh makhluk. Ketika Allah beristiwa, maka istiwa Allah sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan istiwa yang dimiliki oleh makhluk. Sehingga kita pun bebas dari tasbih, bebas dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita tetapkan dan kita terbebas dari tasbih. Itsbatun bila tamthil. Ya, kita menetapkan tanpa kita menyerupakan.
wa tanzihun bila ta'til, dan tidak boleh kita menyucikan Allah. Tanzihun bila ta'til, kita menyucikan Allah tanpa kita mengingkari sifat tersebut. Karena ada sebagian dia ingin menyucikan Allah tapi dengan cara mengingkari sifat. Dia katakan Allah tidak di atas, Allah tidak beristiwa, Allah tidak punya tangan, Allah tidak ini dan demikian dan demikian. Tujuannya adalah ingin menyucikan Allah. Tapi justru dia terjatuh ke dalam ta'til, yaitu mengingkari sifat yang sudah Allah tetapkan, dan ini juga berbahaya. Ini bertentangan dengan iman. Wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak pantas orang yang beriman baik laki-laki maupun wanita kalau Allah sudah menentukan sebuah perkara kemudian dia memiliki pilihan yang lain. Dia harus beriman. Maka dia tetapkan sifat-sifat tersebut tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Naqifu ala ma waqafa alaihi al-Quran wa sunnah. Kita berhenti sesuai dengan berhentinya Al-Quran dan juga sunnah. Allah SWT mengabarkan, Nabi SAW mengabarkan dengan sifat-sifat tersebut. Maka ya kita kabarkan juga, kita yakini. Ketika Allah tidak menyebutkan bagaimananya, maka kita pun juga tidak menyebutkan bagaimananya. Tapi kita katakan sesuai dengan keagungan Allah, kita tidak tahu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala beristiwa, bagaimana cara Allah turun. Cuma Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah beristiwa dan Allah turun. Demikian seorang ahlu sunnah, berdiri, berhenti di mana Al-Quran dan sunnah juga berhenti. Wa naqulu ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan kami mengatakan sebagaimana firman Allah bahwasanya Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy. Allah mengatakan demikian, ya itu yang kami katakan. Mengikuti Al-Quran dan juga hadis. Dan dia adalah petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang dirinya daripada kita. Siapa yang lebih tahu tentang diri Allah? Ya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dia yang mengabarkan bahwasanya dia beristiwa di atas arsy, ya kita juga mengikuti, beriman bahwasanya dia beristiwa di atas arsy. Jangan kita merasa lebih tahu tentang diri Allah. Kemudian mengatakan bahwasanya istawa adalah istaula. Ini berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla, seakan-akan dia lebih tahu tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan istiwa sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan istiwa makhluk. Wa man za'ama ghaira hadza fa huwa mu'attilun jahmiyun, maka barang siapa yang memiliki keyakinan selain ini, yaitu mengingkari sifat-sifat Allah, maka dia adalah mu'attilun. Mu'attil maksudnya adalah mengosongkan. Maksudnya adalah mengkufuri, mengingkari sifat-sifat Allah. Mengosongkan Allah SWT tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Jahmiyun, pengikutnya Jahm bin Safwan. Dan di antara keyakinan mereka adalah mengingkari seluruh sifat-sifat Allah, tidak terkecuali. Mereka mengingkari nama-nama Allah dan mereka juga mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menganggap bahwasanya menetapkan nama dan juga menetapkan sifat adalah bagian dari tasybih. Padahal tidak demikian. Ya, menetapkan nama kalau sesuai dengan keagungannya bukan tasybih. Menetapkan sifat kalau sesuai dengan keagungan Allah bukan tasybih. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa alla naqula kama qalatil khawarij. Di antara akidah Ahlussunnah dan pokok-pokok akidah Ahlussunnah bahwasanya kita tidak mengatakan seperti ucapan orang-orang Khawarij. Siapa orang-orang Khawarij? Orang-orang yang mengatakan bahwasanya man asaba kabiratan faqad kafar. Barang siapa yang melakukan sebuah dosa besar
Dan dosa besar adalah dosa yang disebutkan di dalam dalil bahwasanya dia adalah terlaknat pelakunya, atau dia mendapatkan hukuman di dunia seperti misalnya qisas atau rajam atau dipotong tangannya. Atau disebutkan di dalam hadis bahwasanya pelakunya di dalam neraka. Seperti misalnya riba, makanya adalah termasuk dosa besar karena dia terlaknat orang yang melakukannya. Orang yang berzina, baik yang muhsan maupun yang ghairu muhsan, maka di sana ada hukumannya. Kalau yang muhsan, maka dirajam sampai dia meninggal dunia. Kalau yang bukan muhsan, maka dia dicambuk dan diasingkan. Ketika ada hukuman di dunia, maka dia termasuk dosa besar. Kalau ada ancaman neraka, barang siapa yang melakukan demikian, maka dia berada di dalam neraka atau tidak akan masuk surga. Seperti misalnya orang yang mengadu domba. Lam yadkhul al-jannata qattat, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang mengadu domba di antara manusia. Menunjukkan bahwasanya mengadu domba di antara manusia ini adalah termasuk dosa besar. Orang-orang Khawarij, mereka meyakini orang yang melakukan dosa besar keluar dari agama Islam. Maka beliau mengatakan kita tidak seperti orang-orang Khawarij. Kita ahlu sunnah meyakini bahwasanya orang yang melakukan dosa besar berkurang keimanannya, tetapi dia adalah masih sebagai orang yang beriman. Mu'minun naqisul iman. Dia adalah orang yang beriman, berkurang keimanannya, bukan orang yang sempurna keimanannya. Karena tadi sudah disebutkan al-imanu yazidu wa yanqus. Dia bisa berkurang dengan kemaksiatan, termasuk diantaranya adalah dengan dosa besar. Atau mengatakan mu'minun bi imani wa fasiqun bi kabirati. Dia adalah orang yang beriman dengan adanya iman di dalam hatinya, tetapi dia adalah orang yang fasik dengan sebab dosa besarnya. Itu keyakinan kita. Dan itu yang berdasarkan dalil. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat adanya orang-orang yang beriman yang saling berperang, saling membunuh satu dengan yang lain. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok besar orang-orang yang beriman saling berperang satu dengan yang lain, saling mau membunuh satu dengan yang lain. Berperang, gimana berperang? Cubit-cubitan? Iya. Masing-masing membawa apa? Senjata. Ingin membunuh lainnya. Dan kita tahu bahwasanya membunuh seorang muslim termasuk dosa besar. Tapi Allah mensifati minal mu'minin, di antara orang-orang yang beriman. Berarti mereka masih disifati sebagai orang yang beriman. Masalah mereka ingin membunuh atau membunuh, maka itu tidak mengeluarkan mereka dari iman. Sehingga keyakinan Ahlus Sunnah, pelaku dosa besar tidak keluar dari agama Islam. Dia adalah seorang yang beriman tetapi berkurang keimanannya. Wala takfira bi syai'in minadz-dzunub. Dan tidak ada pengkafiran hanya karena dia melakukan sebuah dosa besar. Nah, kalau dosa besar saja tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, apalagi dosa kecil. Bagaimana seandainya dosa besarnya berulang-ulang? Atau membunuh, riba, berzina, khamar dan seterusnya. Sama, juga tidak akan mengeluarkan dia dari agama Islam. Tapi dia fasik atau tidak fasik? Fasik. Dia adalah seorang yang fasik, berkurang keimanannya, tetapi tidak sampai keluar dari agama Islam. Ini keyakinan kita. Dan keyakinan bahwasanya pelaku dosa besar keluar dari agama Islam, ini adalah termasuk pokok di antara pokok-pokok akidah Khawarij. Selain mereka memberontak kepada penguasa yang sah. Innamal kufru fi tarkil khamsi allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Kata beliau, sesungguhnya kekufuran itu ketika meninggalkan 5 yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Islam dibangun di atas 5 perkara, syahadat la ilaha illallah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Menurut Al-Humaidi, kekufuran itu ketika meninggalkan salah satu dari 5 perkara ini. Dan ini adalah pendapat sebagian salaf. Sebagian salaf berpendapat barang siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam, maka dia kufur. Di sana ada 5 pendapat tentang masalah meninggalkan salah satu di antara rukun Islam, yaitu salat, zakat, puasa dan juga haji. Kalau seseorang tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadah, kufur atau tidak kufur? Kufur. Atau dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Kalau seseorang meninggalkan puasa, zakat, haji, dalam keadaan dia meyakini itu tidak wajib, mengingkari kewajibannya, maka dia telah keluar dari agama Islam. Meskipun dia berhaji, tapi kalau dia mengatakan haji tidak wajib, atau dia mengatakan dia berpuasa di bulan Ramadan dan mengatakan puasa tidak wajib, maka ini sepakat dia telah keluar dari agama Islam. Jadi kalau tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadah, tidak masuk ke dalam agama Islam. Kalau dia mampu. Kalau seseorang mengingkari kewajiban salah satu di antara 4 rukun Islam, salat, zakat, puasa dan juga haji, maka dia keluar dari agama Islam meskipun dia melakukan. Kemudian bagaimana seandainya seseorang meyakini kewajibannya? Salat wajib, zakat wajib, puasa wajib, haji wajib. Tentunya bagi orang yang mampu. Zakat bagi orang yang kaya, yang terpenuhi syaratnya. Dia meyakini kewajibannya, tetapi dia tidak melakukan, meninggalkan. Mungkin dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, atau dia tidak berhaji. Padahal dia meyakini bahwasanya itu adalah sebuah kewajiban. Maka di sini para ulama salaf berbeda pendapat. Di sana ada 4 atau 5 pendapat. Dan harus kita pahami, perbedaan di sini adalah di antara ulama ahlus sunnah, bukan antara kita dengan ahlul bidah. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya seseorang keluar dari agama Islam ketika dia meninggalkan sholat atau meninggalkan salah satu di antara rukun yang 4 ini. Jadi pendapat yang pertama, atau sebelumnya afwan, pendapat yang pertama, barang siapa yang meyakini kewajibannya, yaitu 4 perkara ini tadi, setelah 2 kalimat syahadah, meyakini kewajibannya dan dia meninggalkan, maka dia tidak kufur. Ini pendapat yang pertama. Baik dia meninggalkan sholat, atau meninggalkan zakat, atau meninggalkan puasa atau haji, maka dia tidak kufur, tidak keluar dari agama Islam. Ini pendapat sebagian salaf. Jangan dikatakan ini pendapat Murji'ah, tidak. Yang kedua, mengatakan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan salah satu di antara 4 rukun Islam ini, meskipun dia meyakini kewajibannya, maka dia kufur. Jadi meninggalkan haji, meskipun dia tahu itu adalah wajib, dia keluar dari agama Islam. Dan ini juga pendapat sebagian salaf. Dan wallahu a'lam, zahir dari ucapan Al-Humaidi di sini berpendapat atau mengambil pendapat tersebut.
Kemudian yang ketiga mengatakan bahwasanya tidak dikafirkan kecuali apabila dia meninggalkan sholat saja. Adapun dia meninggalkan zakat atau puasa atau haji maka tidak sampai kepada kekufuran. Yang dikafirkan ketika dia meninggalkan sholat. Yang keempat, tidak dikafirkan kecuali meninggalkan sholat dan zakat. Adapun meninggalkan puasa dan haji maka tidak dikafirkan. Yang kelima, dikafirkan ketika dia meninggalkan sholat atau dia meninggalkan zakat dan memerangi. Ya, meninggalkan zakat dan dia berperang untuk meninggalkan zakat tersebut. Maka ini baru dikatakan dia sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Yang perlu kita pahami sekarang di sini, ini adalah pendapat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan 5 pendapat ini dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Guru kami Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili mengingatkan dan sering mengulang-ulang nukilan ini dan mengatakan bahwa ini adalah pendapat Ahlus Sunnah. Jangan kita katakan bahwa orang yang tidak mengkafirkan kemudian dikatakan dia murji'ah. Atau orang yang mengkafirkan kemudian dikatakan dia sebagai orang yang khawarij. Kita harus dudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Kemudian beliau mengatakan fa amma thalathun minha fala yunadharu tarikuhu man lam yatashahhad wa lam yusalli wa lam yasum. Maka barang siapa atau 3 di antaranya, yaitu apa? 2 kalimat syahadat, salat dan juga zakat. Maka kata beliau, fala yunadharu tarikuhu. Enggak usah diperdebatkan orang yang meninggalkannya. Maksudnya dia keluar dari agama Islam. Berarti beliau mengambil pendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat atau dia meninggalkan zakat, maka dia keluar dari agama Islam. Man lam yatashahad, orang yang tidak mau bersyahadat. Walam yusalli, dan dia tidak salat. Walam yasum, dan dia tidak berpuasa. Maka menurut beliau, dia telah keluar dari agama Islam. Ini menunjukkan bahayanya orang yang meninggalkan salat, bahayanya orang yang tidak mau membayar zakat, padahal dia termasuk orang yang kaya. Banyak sebenarnya kaum muslimin yang mereka dalam keadaan dia kaya raya, tetapi dia tidak membayar zakatnya. Padahal kalau dihitung sudah nisab, padahal kalau sudah dihitung sudah sampai haul. Meskipun wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat itulah yang keluar dari agama Islam kalau dia meninggalkan salat secara keseluruhan. Adapun orang yang tidak membayar zakat selama dia masih meyakini itu adalah wajib, maka dia tidak keluar dari agama Islam. Apalagi orang yang meninggalkan puasa dan orang yang meninggalkan haji. Selama meyakini tentang kewajibannya, maka dia tidak keluar dari agama Islam. Sebagian salaf mereka menghikayahkan, menceritakan tentang keyakinan para sahabat. Bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu la yarawna minal a'mali tarku kufrun ghairu shalah. Dahulu para salaf, para sahabat tidak melihat sebuah amalan yang kalau ditinggalkan bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam kecuali salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkannya dia telah keluar dari agama Islam. Umar bin Khattab mengatakan la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian bagi seseorang yang meninggalkan salat di dalam Islam. Tidak ada bagian darinya. Maksudnya adalah dia bukan seorang muslim. Ini menunjukkan tentang bahayanya meninggalkan salat.
Li'annahu la yu'akhiru syai'un min hadha an waqtihi. Karena hal-hal tersebut tidak bisa diakhirkan dari waktunya. Salat ada waktunya, berpuasa juga ada waktunya. Salat sudah dibatasi oleh Allah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah diwajibkan oleh Allah dalam waktu yang sudah ditentukan waktunya. Berpuasa juga demikian, hanya di bulan itu. Sebelum bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan, tidak ada kewajiban untuk melakukan puasa Ramadan. Itu adalah di bulan tertentu saja. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wala yujzi'u man qadahu ba'da tafritihi fihi 'amidan an waqtihi. Dan menurut beliau tidak cukup dan tidak sah orang yang mengqadanya setelah dia menyia-nyiakannya dengan sengaja dari waktunya. Maksudnya apa? Beliau berpendapat, kalau ada seseorang yang meninggalkan puasa atau meninggalkan salat, dan dua-duanya adalah kewajiban, dengan sengaja karena menyia-nyiakannya, maka orang yang seperti ini tidak perlu mengqadha. La yujzi man qadahu. Ya, tidak akan mencukupi dia, tidak akan mencukupi dia seandainya dia mengqadha salat ataupun puasa yang dia tinggalkan dengan sengaja. Kenapa? Karena dia tinggalkan itu dengan sengaja. Meskipun dia mengqadha, enggak akan ada gunanya. Adapun seandainya itu terjadi dalam keadaan tidak sengaja, ketiduran, lupa, ketika Ramadan dia makan, karena di hari yang pertama, hari yang kedua tidak ada yang mengingatkan, dan tidak biasanya dia berpuasa sebelumnya, maka yang demikian seandainya dia mengqadha, maka akan diterima qadha'nya. Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran dari sebuah salat atau dia lupa, maka silakan dia mengqadha'nya ketika dia ingat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia safar, maka adalah dia mengganti pada hari yang lain. Karena memang di sini ada uzur, bukan sebuah kesengajaan. Kemudian beliau mengatakan, fa amma zakatu famata ma addaha ajza'at anhu wa kana athiman fil habs. Adapun zakat, maka kapan saja dia menunaikannya. Seandainya dia akhirkan, harusnya di bulan ini, kemudian dia akhirkan bulan depan, maka kapan saja dia tunaikan, maka ini mencukupi dia. Tetapi dia berdosa dengan sebab dia menahan. Karena dia menahan, harusnya dia keluarkan zakatnya 2 bulan yang lalu, dia tahan, maka dia berdosa. Tapi seandainya dia keluarkan, maka ini sudah cukup. Ya, semoga menjadi zakat yang diterima. Kemudian beliau menutup kitabnya dengan mengatakan, wa ammal hajju faman wajaba alaih wa wajada sabila ilaihi wajaba alaih. Adapun haji, maka barang siapa yang wajib atasnya dan dia menemukan jalan menuju ke sana, yaitu ke Baitullah, maka ini menjadi wajib. Dan jalan menuju ke sana di antaranya adalah fisik yang sehat, dan dia memiliki materi, memiliki uang, harta untuk bisa sampai ke sana, dan juga memberikan nafkah kepada orang-orang yang dia tinggalkan. Wala yajibu alaihi fi 'amihi dzalika hatta la yakuna lahu minhu bud. Dan menurut beliau tidak wajib bagi dia untuk melakukan haji tersebut di tahun tersebut. Ini pendapat sebagian ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya kewajiban haji ini tidak alal faur, ya, tidak harus segera. Seandainya dia akhirkan, padahal dia sudah wajib sebenarnya tahun ini, kemudian dia akhirkan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, menurut sebagian ulama tidak masalah, karena kewajiban haji di sini
bukan alal faur, bukan harus segera. Meskipun pendapat yang lebih kuat wallahu alam bahwasanya yang namanya kewajiban haji ini harus segera dilaksanakan. Hatta la yakuna lahu minhu buddun, sampai satu keadaan di mana tidak ada pilihan lain kecuali dia harus berangkat tahun tersebut. Dalam keadaan seperti itu berarti wajib bagi dia untuk segera melakukan ibadah haji. Tapi kalau dalam keadaan tidak apa-apa, tidak ada kondisi yang membuat dia sempit dan seterusnya, maka dalam keadaan seperti ini dia memiliki keluasan. Ini menurut pendapat Al-Humaidi. Mata addahu kana muaddiyan wa lam yakun athiman fi ta'khirihi idza addahu, maka kapan saja dia menunaikan ibadah haji tersebut, maka dia telah melaksanakan ibadah haji dan dia tidak berdosa karena mengakhirkan ibadah haji tersebut. Kama kana athiman fi zakah, seperti ketika dia berdosa di dalam zakat. Lianna zakata haqqun lil muslimina masakina habsuhu alaihim. Nah, ini berbeda dengan zakat. Kalau zakat tadi dia akhirkan, dia tahan, dia berdosa atau tidak? Berdosa. Tapi kalau haji dia tunda sampai 2 tahun, 3 tahun, padahal dia sudah punya kewajiban sebelumnya, maka dia tidak berdosa. Sekali lagi, ini adalah pendapat beliau rahimahullah. Dan ini adalah termasuk masail ijtihadiyah, sebenarnya tidak sampai kepada permasalahan akidah. Lianna zakata haqqun li muslimina masakin. Karena zakat ini adalah hak orang-orang Islam yang miskin. Habsuhu alaihim, habasahu alaihim, dia menahan hak tersebut atas orang-orang miskin tersebut. Fakana athiman hatta wasala ilaihim, maka orang tersebut senantiasa dalam keadaan berdosa sampai dia kirim, dia berikan zakat tersebut kepada orang yang berhak. Wa ammal hajju fakana fima bainahu wa baina rabbih. Adapun haji, maka ini adalah antara dia dengan Allah. Idza addahu faqad adda, apabila dia melaksanakan haji tersebut, maka dia sudah melaksanakan kewajibannya. Wa in huwa mata wa huwa wajidun mustati'un wa lam yahujja sa'ala ar-raj'ata ila ad-dunya an yahujj. Kemudian beliau mengatakan, apabila dia meninggal dunia, yaitu orang yang punya kewajiban haji, sementara dia adalah orang yang mampu, orang yang menemukan jalan menuju Ka'bah, kemudian dia tidak berhaji, maka dia akan meminta, yaitu ketika dia di akhirat, dia akan meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia supaya melakukan ibadah haji. Namun keterangan ini tidak berdasarkan hadis yang sahih. Memang di sana ada hadis yang menunjukkan demikian, tetapi hadisnya dhaif. Dan ini adalah termasuk permasalahan ghaib. Tidak boleh kita yakini kecuali berdasarkan dalil. Wa yajibu li ahlihi an yahujju anhu, dan wajib bagi keluarganya untuk menghajikan orang tersebut. Ada orang yang meninggal dunia, keluarga kita, dia punya kemampuan, kemudian dia meninggal dunia, padahal dia punya harta, warisan. Maka kata beliau, wajib bagi keluarganya untuk menghajikan orang tersebut, yaitu dengan hartanya. Baik keluarganya sendiri, salah seorang di antara mereka yang berangkat dengan menggunakan harta orang yang sudah meninggal tadi, atau dia meminta kepada orang lain untuk menghajikan. Wa narju an yakuna dzalika muaddiyan anhu kama law kana alaihi daynun faqudhiya anhu ba'da mautihi. Dan kita berharap, kata beliau, semoga yang demikian mencukupi. Artinya diterima oleh Allah SWT hajinya, sebagaimana seandainya salah seorang atau dia memiliki hutang, maka tentunya keluarganya membayarkan hutangnya ba'da mautihi, setelah dia meninggal dunia. Beliau tutup kitab ini dengan menyebutkan beberapa permasalahan fiqhiyah, ijtihadiyah
Kemudian beliau mengatakan tammatir risalatu walhamdulillahi rabbil alamin, telah sempurna risalah ini dan segala puji hanya untuk Allah Rabbil Alamin. Dengan demikian alhamdulillah kita telah menyelesaikan sebuah risalah yang bermanfaat, kitab yang bermanfaat yang ditulis oleh seorang imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah. Beliau adalah Abdullah bin Zubair Al-Humaidi Al-Makki yang meninggal dunia pada tahun 219 Hijriah. Kita doakan semoga Allah SWT membalas beliau dengan balasan yang lebih baik dan menjadikan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah ada pertanyaan? Baik, mungkin satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Ya. Sekiranya ada di kalangan kelompok muslimin, baik talibul ilmi atau orang awam ataupun asatidahnya, yang mungkin beberapa daripada dalam usul dalam Ahlus Sunnah ini dia bercanggah. Jadi adakah dia bisa ditahzir ataupun di mana seharusnya kita berdepan? Lebih dekat kalau asatidah kita mungkin ada beberapa poin yang tidak selari dengan usul Ahlus Sunnah. Jadi bagaimana seharusnya kita? Apakah masih boleh mengambil ilmu ataupun tak? Bisa kita tanyakan langsung di mana seharusnya. Ya. Ahlus Sunnah memiliki akidah-akidah yang merupakan usul, yang merupakan pondasi pokok. Semuanya sepakat mereka dari seluruh mazhab tentang akidah-akidah tersebut. Yang mereka katakan bahwasanya telah menyelisih mereka di dalam akidah tersebut ahlul bidah. Jadi sudah disebutkan masalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah Al-Quran adalah kalamullah, dan bahwasanya orang-orang Mu'tazilah mengingkari ru'yatullah yaumil qiyamah, dan bahwasanya mereka juga mengingkari bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kenapa kita sebutkan demikian? Untuk mengatakan bahwasanya di dalam masalah ini sebagian ahlul bidah menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka bagaimana seandainya ada di antara seorang yang kita kenal, dia adalah seorang Ahlus Sunnah, kita tahu bahwasanya beliau adalah seorang dai atau seorang ustadz yang mengajarkan kepada akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata ada satu perkara yang dia menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah kemudian bisa kita hukumi serta-merta beliau keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian ditahdzir manusia dari beliau, tidak boleh diambil ilmunya? Maka tentunya di sini kita perlu melihat perkaranya lebih dalam. Karena seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan berarti orang yang tidak pernah salah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka orang-orang yang sebagian besar usulnya adalah usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin saja seorang Ahlus Sunnah dia tergelincir, dan ketergelinciran beliau tidak sampai mengeluarkan beliau dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia memiliki usul yang sama, Quran, hadis, mengikuti pemahaman para salaf, dan dia berusaha untuk berakidah, beribadah sesuai dengan Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Cuma dia manusia, terkadang dia
tergelincir dalam sebuah perkara. Maka kalau memang demikian usulnya, tidak bisa serta-merta kita katakan dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus ada di sana munasahah. Yudzakkar, diingatkan, dan semoga dia ingat. Sampaikan bahwa ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikatakan di dalam kitab ini berdasarkan ayat, berdasarkan hadis. Kalau dia adalah orang yang benar-benar mencari kebenaran, semoga dia kembali dan rujuk kepada kebenaran. Dan ini adalah husnudzon kita. Sehingga jangan kita tergesa-gesa kemudian mengklaim atau mentahdzir, mengatakan dia telah keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi apabila seseorang ditemukan ternyata dia tergelincir mungkin dalam perkara yang sama, dan kita temukan sebabnya adalah karena memang usulnya memang berbeda. Bukan orang yang mengagungkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf dan tergelincir, maka orang yang demikian tentunya tidak bisa dikatakan dia sebagai seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena memang usulnya sudah berbeda dari awal. Ketika usulnya sudah berbeda, ya jelas akan berpengaruh pada cabangnya. Kalau memang usulnya bukan orang yang mengagungkan Al-Quran, bukan mengagungkan Al-Hadis, tapi dia adalah orang yang mengagungkan filsafat, ilmu kalam, kemudian akhirnya mengambil kesimpulan yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah, maka dia bukan termasuk ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya kita harus waspada, jangan mengambil ilmu dari orang tersebut. Tapi seseorang yang dia dikenal sebagai seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdakwah kepada akidah salaf, kemudian suatu saat mungkin dia tergelincir. Dan kita tahu dia adalah seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mungkin ketergelinciran dia kadang sangat parah. Sampai pernah ada sebagian yang ketika ditanya apakah arsy itu makhluk atau khalik, dia mengatakan dia tidak tahu. Tidak tahu apakah arsy itu makhluk atau khalik. Padahal orang-orang awam di antara Ahlus Sunnah mungkin nggak usah nunggu lama, ketika ditanya arsy itu makhluk atau khalik, dia akan menjawab apa? Makhluk. Arsy itu adalah makhluk. Tapi kita husnudzon, mungkin sedang dalam keadaan yang dalam keadaan beliau enggak konsen atau karena sebab yang lain sehingga beliau mengucapkan ucapan tersebut. Ini termasuk perkara yang harus kita perhatikan bersama. Wallahu taala a'lam. Di sini ada pertanyaan. Sepemahaman ana, akidah Ahlussunnah adalah menaati, tidak mengkritik, tidak berdemo kepada pemimpin muslim atau pemerintah, meskipun banyak diketahui bahwa pemimpin tersebut zalim, seperti membuat peraturan membuka hijab atau larangan memakai hijab. Sikap apa yang harus diambil seorang Ahlussunnah untuk memperbaiki kondisi negaranya? Seperti yang disebutkan dalam pertanyaan sahih, kita sebagai seorang Ahlussunnah wal Jamaah, di antara akidah kita adalah mendengar dan taat kepada penguasa. Selama apa yang dia perintahkan adalah tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau perintahnya bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh kita mentaati penguasa tersebut di dalam hal yang bertentangan dengan syariat. Adapun di dalam perkara yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat, maka kewajiban kita adalah mendengar dan taat kepada beliau. Nabi SAW mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan adalah dalam kebaikan saja.
Dan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam memaksiati al-khaliq. Bagaimana seandainya terjadi dia berbuat zalim atau kefasikan? Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu sudah mengabarkan kepada kita tentang adanya pemimpin-pemimpin yang ta'rifuna wa tunkirun. Kata beliau, kalian mengetahui dia melakukan kebaikan karena dia adalah seorang muslim, dan di waktu yang sama kalian juga mengingkari amalan-amalan dia yang lain karena tidak sesuai dengan agama. Maka saat itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka mengatakan, afala nunabidhuhum bisayf, bolehkah kita memberontak kepada mereka? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, tidak boleh. Ma sallau, selama mereka masih melakukan salat. Karena memang selama mereka masih salat berarti mereka adalah seorang muslim. Adapun kezaliman, kemungkaran yang dia lakukan tidak menjadi sebab bolehnya seseorang memberontak kepada penguasa. Bagaimana sikap kita? Beliau mengatakan, man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaih. Barang siapa yang membenci dari amirnya sesuatu, maka hendaklah dia bersabar. Bukan justru malah mengangkat senjata atau memberontak atau melakukan demo. Silakan memberikan nasihat, tetapi nasihat sesuai dengan koridor syariat, dengan lemah lembut. Allah mengatakan kepada nabinya Musa alaihissalam dan Harun ketika diutus kepada orang yang paling kufur di dunia ini, Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Hendaklah kalian berdua mengucapkan ucapan yang baik kepadanya, semoga dia ingat atau dia takut. Dan Allah tahu bahwasanya Fir'aun akan meninggal dalam keadaan kafir. Tapi Allah menyuruh nabinya Musa dan juga Harun untuk tetap berlemah lembut kepada Fir'aun. Maka harus lemah lembut. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Kelemah lembutan tidak ada dalam sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua, dengan sembunyi-sembunyi. Man arada ayyan sahalidhi sultan fala yubdilahu alaniyah. Barang siapa yang ingin untuk memberikan nasihat kepada penguasa, maka jangan dia nampakkan di hadapan orang lain. Wal yakhudh biyadihi, hendaklah dia ambil tangannya. Wal yakhlu bihi, dan dia berkhalwah, berduaan, memberikan nasihat. Fa in qubila minhu fadhak, kalau diterima darinya maka itulah yang diinginkan. Alhamdulillah. Wa illa faqad adda alladhi alaih, kalau tidak diterima maka dia sudah melaksanakan kewajibannya. Kewajiban sebagai seorang muslim menasihati saudaranya, kewajiban seorang rakyat yang memberikan nasihat kepada pemerintahnya. Itu yang dia lakukan, bersabar. Kemudian di antaranya adalah berusaha memperbaiki dirinya, memperbaiki masyarakatnya. Karena kezaliman penguasa kepada rakyat ada sebabnya. Mengapa Allah SWT menguasakan orang zalim kepada kita? Karena kita adalah orang yang zalim. Siapa yang mengatakan Allah? Allah mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami akan kuasakan orang yang zalim kepada orang zalim yang lain dengan sebab apa yang mereka lakukan. Karena kita zalim, kita banyak berbuat maksiat. Tersebar kemaksiatan di sekitar kita. Kemudian akhirnya Allah menghukum kita, menurunkan kepada kita ujian, musibah, di antaranya adalah menguasakan kepada kita orang-orang yang zalim. Jadi kalau ingin terlepas dan ingin memiliki pemimpin yang adil, maka kita mulai dari diri kita sendiri. Kita perbaiki diri kita. Kita perbaiki keluarga kita, murid-murid kita, anggota
keluarga, tetangga, masyarakat. Dan itu yang dilakukan dahulu oleh para salaf. Dan inilah yang dilakukan oleh para duat salafiyin di mana saja mereka berada. Lihat bagaimana perhatian mereka terhadap perbaikan masyarakat dari bawah. Kajian di masjid, di yayasan, TV, radio, di grup-grup. Mereka mendakwahkan kepada tauhid dan terus istiqomah dalam mengajak manusia untuk bertauhid, kembali kepada agama ini. Karena mereka tahu kalau Allah SWT ridha dan muncul di sana orang-orang yang adil, saleh, maka di antara balasannya Allah SWT akan memberikan kepada kita imam-imam yang adil. Jadi jangan dianggap bahwasanya dakwah ini adalah dakwah yang tidak peduli dengan negara, dengan masyarakat, tidak. Justru inilah yang akan memperbaiki umat. Malik ibn Anas, Al-Imam Malik ibn Anas mengatakan, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluhat awwaluha. Tidak akan baik akhir dari umat ini kecuali dengan apa-apa yang baik dengannya awal dari umat ini. Semoga Allah SWT memperbaiki keadaan kita masing-masing dan kaum muslimin secara umum. Itulah yang bisa kita sampaikan insyaallah pada kesempatan kali ini. Dan insyaallah kita bertemu kembali insyaallah hari Ahad ya, dalam kitab yang lain, Mu'taqad Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.